Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di podcast Semangat Banyuwangi, dan kali ini kita masih dalam tema Gesah Kidulan dengan orang-orang yang berada di Banyuwangi Selatan, tidak asing lagi bagi kita, bahkan untuk seluruh orang yang ada di Banyuwangi. Mas Sailaros akan membagikan kisahnya dengan kita semua dan nanti akan kita sapa beliau. Tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan pamungkas untuk Mas Sai di awal perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. 3 hal yang nantinya harus Mas Sai jawab ya untuk menggambarkan sesuatu hal gitu ya. Ada 5 pertanyaan, masing-masing pertanyaan memerlukan 3 jawaban yang saling berbeda satu sama lain. Gambarkan tentang Indonesia. Indonesia itu luas. Yang pertama, yang kedua beragam, yang ketiga itu unik. Unik ya, luas, beragam, dan unik. Ya. Kemudian 3 hal untuk Banyuwangi. Kalau Banyuwangi, yang pertama terpesona, namanya gandrungan terpesona. Oke. Yang kedua itu lebih condong ke mistis, dan yang ketiga lebih condong ke budaya. Mistis, berbudaya, dan tadi yang berbudaya, pesona ya. Ya. Dan juga pesona. Kemudian kalau ke selatan Mas Sai, untuk wilayah Pesanggaran sendiri. Nah, Pesanggaran itu Jawa. Jawa. Pasti Jawa. Pertanian, masyarakatnya agraris. Ya. Pertanian di Pesanggaran sangat luas sekali. Dan di sini yang paling boleh disebutkan Mas Sai, yang paling menonjol apa ini? Naga. Pesanggaran naga, dan juga banyak sekali destinasi wisatanya pantai Mas Sai ya. Dari mulai yang berpasir putih, hitam, kemerah-merahan, dan lain-lain. Lengkap. Jadi teman-teman bolehlah main-main ke Banyuwangi ya, karena di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita kunjungi. Oke, berikutnya Mas Sai. 3 kata yang menggambarkan Mas Sailaros sendiri. Mas Sailaros semangat. Oke, semangat. Peduli. Dan yang ketiga cinta seni budaya. Oke, cinta seni budaya ini nggak diragukan lagi sih. Dari sekian banyak kontennya Mas Sai, saya kadang terheran-heran, wah zaman sekarang gitu ya, masih ada yang hafal nyanyian-nyanyian yang mungkin sudah klasik gitu ya. Dan ini sangat luar biasa. Terakhir Mas Sai, 3 kata untuk sosial media, karena kita kan bermain di sosial media ya. Kalau kita berbicara sosial media, yang pertama terlalu berisiko. Viral. Dan yang ketiga pendapatan. Oke, wah ini kalau ngomongin pendapatan, saya agak keder ya. Mas Sai sudah kemana-mana ya, dari mulai awalnya di Facebook. Friendster. Friendster, wah malah ini. Ya awalnya Friendster. Friendster itu tahun berapa ya? 2000. Lama pokoknya. Wah, lama ya. Sebelum Facebook. Sebelum Facebook ya. Dan itu, wah lucu-lucunya sih, kita bisa. Itu orang terkeren di zamannya loh punya Friendster itu. Iya benar. Tapi MRC ngikuti nggak? Pernah punya akunnya, tapi nggak begitu aktif dulu. Oke, karena MRC itu kurang lengkap ya Mas ya. Nggak ada profilnya, cuma nama-nama aja. Friendster itu pasti yang ditanya Friendstermu apa gitu. Oke. Dan itu sudah sadar tentang sosial media waktu itu Mas ya? Ya karena keterpaksaan. Jadi keterpaksaan sebenarnya. Oke. Nanti akan kita kupas di sesi berikutnya Mas Sai. Nah, ini menarik sekali. Banyak orang yang, bahkan saya itu sebelum ke Pesanggaran sebenarnya sudah mendengar nama Mas Sailaros itu sudah jauh-jauh hari, karena Mas Sailaros kan aktif di sosial media gitu kan. Nah ini boleh cerita sedikit, nama itu ceritanya bagaimana sih? Apakah memang itu nama asli atau nama yang memang dibuat sendiri untuk memberikan citra yang memang Mas Sailaros ingin bangun, dan mungkin ada arti, filosofi, dan lain-lain? Ya,
Sebenarnya nama asli saya itu kan Saiful Hadi Santosa. Oke. Itu nama asli saya. Saiful Hadi Santosa. Nah, saya kuliah di Malang pada saat itu di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu satu kelas, itu kan namanya Saiful itu kan banyak, tidak hanya satu orang. Apalagi Universitas Islam gitu ya. Di fakultas saya kan di Fakultas Ekonomi. Ada 4 kalau nggak 5 orang tuh namanya Saiful tuh satu kelas. Akhirnya teman-teman bingung. Saiful yang mana gitu. Akhirnya ada salah satu teman namanya Mbak Vivin itu memberikan panggilan itu lebih simpel tuh diambil di depannya Sai gitu. Sai. Tapi jadi, semuanya itu Sai bisa. Iya Mas Sai. Panggilannya Mas Sai, hanya saya yang dipanggil Mas Sai. Gitu. Akhirnya teman-teman yang lain pakai panggilan Mas Sai, yang lain ada yang Saiful, ada Ipul gitu kan. Nah, saya awalnya juga Ipul sama. Akhirnya saya dipanggil Mas Sai. Nah, kebetulan agar saya menambahi, karena saya berada di Banyuwangi, kelahiran dari Banyuwangi, saya tambahi Laros gitu. Awalnya cuma Laros, jadi Mas Sai Laros. Orang akan tahu, oh kalau Laros pasti Oseng Banyuwangi. Meskipun secara keturunan saya tidak punya keturunan Oseng sama sekali sebenarnya. Jadi Oseng, nah karena saya sedikit demi sedikit belajar sosial media, akhirnya saya memakai nama Mas Laros Banyuwangi untuk mempertegas Laros itu dari Banyuwangi. Jadi awalnya kayak gitu, dan prosesnya itu juga panjang untuk belajar sosial media itu juga panjang. Saya pakai personal branding di sosial media. Ada tugas pada saat itu dari dosen itu mencari pelajaran tentang seni budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah saat itu tahun-tahun berapa ya itu saya lupa. Itu kan browsing itu pasti kalau bicara budaya Banyuwangi yang muncul apa Mas? Kliniknya. Sudah pasti itu ya. Santet di top 10 Google itu yang muncul santet Banyuwangi. Bahkan itu saya masih sekolah Mas saya. Akhirnya saya berpikir saya email aja buat nggak bisa. Bener saya katrok banget di teknologi terus terang. Memang dari SMA saya memang nggak begitu suka satu pelajaran matematika, 2 olahraga, yang ketiga kaitannya dengan teknologi komputer itu saya nggak suka. Tapi sekarang malah merajai ini. Nah ya itu 3 materi itu pelajaran yang nggak saya suka. Nah akhirnya karena saya pikir gimana ya caranya agar orang itu kenal Banyuwangi itu tidak hanya kenal santetnya, tetapi Banyuwangi itu luas. Apalagi pada saat itu namanya Kecamatan Pesanggaran itu teman-teman seangkatan saya itu kalau ada kegiatan, kalau bicara kegiatannya di Pesanggaran pasti males, di alasan jauh karena di ujung selatan, terus jalannya pada saat itu ya seperti itulah itu ya. Jadi seperti itu. Akhirnya saya coba belajar ke teman saya yang namanya Mas Eko Suhartono, itu teman saya jurusan teknik informatika juga di UIN Malang. Dia berasal dari Nganjuk, itu mau ngajari saya. Nah, pertama kali saya belajar itu buat blog yang sampai sekarang itu masih ada, namanya kanaltelu.wordpress.com. Itu sampai sekarang akun blognya juga masih ada, masih aktif meskipun saya juga jarang update. Itu kenangan saya pertama kali mulai mengenalkan pakai nama Mas Laros Banyuwangi itu pakai blog Kanal Telu. Pertama blog ya? Iya, blog itu, blog kanaltelu.wordpress.com. Nah dari situ saya mulai belajar gimana caranya posting, caranya masukkan input gambar itu, mulai dari dasar itu sampai setiap malam tuh di warnet itu saat itu kan satu paket itu kan 10.000 kan, 10.000 itu setiap malam tuh belajar mulai dari nol dengan Mas Eko itu. Nah akhirnya teman-teman kampus mulai kenal, karena kan sering kan saya posting kegiatan seni budaya, kegiatan organisasi itu posting. Akhirnya meskipun blog akhirnya menjadi salah satu rujukan teman-teman seangkatan saat itu di fakultas untuk kegiatan budaya, terutama teman-teman itu mengambilnya di sana. Itu awal tahun berapa lupa saya, lama pokoknya itu. Tapi itu luar biasa waktu itu blog. Dan kalau di katanya teman-teman ya, CEO-nya zaman dulu ketika blog masih dirintis memang sama yang punya gitu kan, CEO-nya kan lebih nyantol lagi Mas saya daripada sekarang gitu kan. Tapi saat itu saya nggak ngerti, CEO itu nggak ngerti. Yang penting saya posting, upload, tahunya saya itu nggak ngerti tag itu apa, metadata apa, HTML apa, nggak ngerti saya. Pokoknya yang bergerak gitu ya. Yang penting saya bisa posting dan teman-teman bisa nonton, bisa baca, itu sewenangnya luar biasa. Dan insya Allah sekarang semakin banyak sekali yang mengenal itu. Bahkan saya masih belum notice kalau itu punyanya Mas Sai.
gitu kan. Iya. Karena kan Masai kemudian muncul Friendster, mungkin Friendster ya sekilas gitu ya. Sekilas saya hanya sebentar kok main Friendster sebelum blog itu, tapi pas saat itu belum pakai nama Mas Laros, pakai nama asli. Nama asli masih. Cuma saya awal-awal kenal sosial media ya dari Friendster itu. Terus kemudian kan muncul Facebook, sekarang malah di YouTube meraja gini Mas. Nah, kalau yang YouTube itu juga beda lagi. Oh, beda lagi ceritanya. Jadi setelah buat blog itu ya, blog kan sudah jadi. Akhirnya saya berpikir, bahwa Facebook kan udah mulai masuk kan, udah mulai dikenal teman-teman. Yang ditanya bukan Friendster lagi, tapi Facebook. Nah, gimana ya saya belajar Facebook? Suruh buat teman-temannya itu, buat Facebook. Nah, setelah buat Facebook, kok pertemanannya maksimal saat 5.000 nggak bisa lebih loh. Ini gimana ya agar bisa lebih? Saya teman saya pengen banyak. Saya pengen banyak. Akhirnya ternyata dikasih tahu teman, ternyata harus buat fanspage apa itu fanspage itu. Akhirnya buat fanspage itu sampai posting. Nah, saya kalau postingnya tematik, temanya tentang Banyuwangi ya sulit untuk followernya cepat meningkat, agak sulit. Akhirnya saya coba posting umum karena saya ingin menawarkan Banyuwangi itu tidak hanya untuk masyarakat Banyuwangi, tapi untuk semua kalangan gitu. Akhirnya sampai sekarang follower 1.500.000 sekian itu untuk fanspage Facebooknya. Wah, luar biasa itu. Jadi dari situ akhirnya setelah itu mulai kenal YouTube, tapi saat itu belum ada monetize, itu belum ada. Cuma saat itu masih di Pare Kediri ya, di Pare. Saya di Pare Kediri itu mulai kenal YouTube. Nah, setelah dari Win Malang saya di Pare. Nah, di sana itu kok kangen dengan lagu-lagu Banyuwangi. Selama ini hanya jadi penonton di YouTube channelnya orang. Cobalah saya ingin coba upload. Saat itu belum kenal hak cipta belum kenal dan tidak serawan sekarang. Jadi video-video yang terdokumentasi di laptop itu saya upload semua biar memori laptop nggak penuh. Tujuannya saya hanya itu dan teman-teman memindahkan gitu ya. Memindahkan teman yang lain bisa kenal dengan budaya Banyuwangi melalui channel itu. Nah, akhirnya saya kelola sedikit sampai sekarang itu. Itu kalau nggak salah Mas saya juga tidak tidak membuat satu channel atau memang ada khusus? Saat itu hanya satu channel, Mas. Oh, saat itu hanya satu channel. Nah, seiring berjalannya waktu mengelola beberapa channel. Jadi kenangan lah, channel Mas Laros Banyuwangi itu kenangan. Okay. Dan jangan sampai ditinggal lah ya. Iya. Karena masyarakat Banyuwangi atau bahkan juga masyarakat yang berada di luar Banyuwangi juga sangat banyak dan mereka pastilah kangen gitu ya. Apalagi mendengar Mas Sai di uploadan-uploadannya kan membahas soal hal-hal yang mungkin dari Banyuwangi yang mulai dilupakan gitu kan, atau juga banyak yang belum kenal gitu kan. Nah, ini menarik sekali, banyak hal-hal yang kemudian mulai dari lagu Mas Sai ya, sampai tentang adat budaya Mas Sai juga istilahnya mengulik itu semua. Iya, mulai seni budaya termasuk mitos-mitos yang ada di lingkungan itu mencoba saya kupas biar teman-teman itu bisa melihat dari sisi yang berbeda. Oke, dan karena kan kalau melihat Banyuwangi itu kan sangat luas, Mas. Iya, luas. Namanya juga kabupaten terluas se-Jawa. Iya, benar. Se-Jawa dan se-Jawa Timur. Se-Jawa dan se-Jawa Timur. Dan kemarin kan sempat viral itu, teman-teman. Banyuwangi Selatan ketika podcast atau ketika live ngomongnya nggak usingan gitu kan. Ya karena memang Banyuwangi sangat luas gitu kan. Ya. Banyuwangi Selatan tidak banyak orang yang memang bisa berbahasa osing karena memang bahasa ibunya ya bahasa tadi ya. Iya, Jawa. Jawa. Saya gitu. itu kan saya kan generasi kelima di Pesanggaran itu. Jadi saya hanya tahu ceritanya di kakek buyut saya itu yang dari bapak itu dari Jogja, yang ibu itu dari Blitar. Jadi sebenarnya tidak ada keturunan osing, tidak ada. Ya saya bisa osing tapi ya nggak bisa seluas teman-teman yang asli osing. Gitu. Nah itu bedanya kan itu. Nah kadang teman-teman itu apalagi di sosial media, ibu itu rata-rata kalau kenal Mas Laros Banyuwangi yang ibu tanya, Mas ilmu pengasian, Mas nganu keluarga saya mintalah nanti saya. Iya pokoknya tahunnya itu kalau bicara Banyuwangi itu pasti hal-hal yang klinik-klinik, padahal kan nggak semuanya gitu. Nah itu tujuan kita kan seperti itu agar orang itu khususnya orang Banyuwangi paham. Ya nggak serem yang kita bayangkan kan. Tapi kalau yang orang luar Banyuwangi itu kan
stigma santet itu kan masih melekat di bagi mereka, meskipun di Banyuwangi sendiri itu sebenarnya santet sendiri kan nggak semua santet itu selalu negatif kan, ada beberapa itu santet itu yang positif dalam artian tujuan baik, itu ada namanya santet putih, kuning dan sebagainya itu. Nah itu lain kali akan kupas di sini Mas ya. Cuma masyarakat luar kan tahunya santet Banyuwangi selalu negatif, orang Banyuwangi bisa santet itu pokoknya serem lah. Saya baca inbook hal-hal yang kayak gitu. Bahkan saya juga pernah di Malang itu pernah Mas. Jadi awal-awal sebelum saya kan awal-awal daftar di Universitas Malang. Setelah itu saya daftar di Universitas Malang itu jadi cadangan di ekonomi pembangunan. Setelah itu daftar di UIN Malang, diterima. Nah itu di sela-sela pendaftaran itu saya kan tinggal di sebuah tempat kan di Malang. Nah itu juga ada salah satu teman kamar itu orang baru. Itu ketika saya tidur itu saya dibangunkan. Ini kerah ini dipegang mau. Dia itu bawa palu yang besar itu mau dihantam ke kepala. Katanya dia itu sakit. Itu tanya orang pintar, katanya diganggu oleh orang Banyuwangi. Kebetulan orang Banyuwangi itu di samping kamar itu hanya saya. Gara-gara karena apa stigma itu Mas. Akhirnya kenangan yang nggak terlupakan awal-awal datang di Kota Malang. Luar biasa sampai digitukan ya. Iya betul. Jadi stigmanya nggak tahu kalau sekarang, mudah-mudahan hilang. Iya amin. Apalagi ada beberapa teman yang mengatakan bahwa ketika sudah membawa nama Banyuwangi ada yang dibully, ada yang langsung dijudge bahwa bau dukun lah segala macam gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita ke Banyuwangi itu penuh pesona, dan pesonanya bukan karena santet gitu kan. Betul. Coba datang ke Pesanggaran gitu kan, pesonanya luar biasa itu. Dari Teluk Ijo kemana-mana. Mau pantai apa di sini lengkap. Di sini lengkap, ada bukit-bukit dan lain-lain gitu ya. Monggo silahkan gitu ya. Nah Mas Sai, banyak sekali hal-hal yang memang telah istilahnya Mas Sai lalui ya, ketika enggak tahu ini terbentuk atau memang dibentuk, tapi yang jelas semua proses itu telah dilalui dan cukup panjang. Mas Sai bisa dikatakan budayawan Banyuwangi. Sebenarnya belum juga. Saya merasa belum, masih perlu banyak belajar. Tapi izinkan saya mengakui hal tersebut gitu Mas ya, nggak mau kalah ini. Oke, Mas Sai, terkait dengan budaya Banyuwangi, karena memang Mas Sai sudah sangat lama berkecimpung di hal tersebut. Menurut Mas Sai itu budaya seperti apa sih? Nah, kalau bicara budaya itu kan berasal dari bahasa Sanskerta kan, budi dan daya. Kalau bicara budi, maka kita akan bicara tentang akal atau rohani ya kan. Kalau bicara daya bisa kekuatan, bisa aktivitas atau pekerjaan dan sebagainya, perbuatan itu lebih ke jasmani. Nah, namanya budaya itu kan memadukan dua unsur itu kan, antara jasmani dan rohani yang dipadukan menjadi satu. Itu nilai seninya di sana. Makanya produk-produk budaya di masyarakat itu sebenarnya melalui proses yang panjang antara pemikiran rohani dan jasmani ya oleh leluhur kita. Makanya prosesnya panjang sekali, tidak ujuk-ujuk langsung terbentuk gandrung, ujuk-ujuk terbentuk jaranan, tapi ada nilai-nilai filosofis yang diajarkan kepada generasi selanjutnya melalui seni budaya itu. Seni budaya dan banyak sekali simbol-simbol ya. Iya, simbol-simbol. Karena kan khususnya masyarakat Jawa itu kan cara pembelajarannya kan melalui simbol-simbol kayak gitu, kan nggak langsung. Le maghrib ojo nganu nengarpan, engko ndak digondol wewe kan. Itu beberapa simbol yang lain. Itu kan sebenarnya pengajaran juga, jadi seperti itu. Tata krama kadang diajarkan di sana gitu ya. Termasuk iki waya udan malah penekan kurang dhuwur ya gitu. Sebenarnya kan juga bukan berarti menyuruh seperti atas, tapi kan turun. Nah seperti itulah, itu sebenarnya melalui simbol, dan anak paham. Lek ning kali yo nganu adus bluran wis kono sing jero kan gitu. Itu sebenarnya itu kalau hemat saya berarti apa ya istilahnya, mungkin untuk membuat dia kapok gitu ya, dihantamkan pada limitnya gitu. Iya, seperti itu. Dihantamkan pada limitnya. Anak-anak nggak mungkin lah ya sampai secara logika dia kalau udah tanahnya nggak nginjek kakinya nggak nginjek tanah ya otomatis takut gitu kan. Iya. Anak-anak pun ketika manjat pohon dan lain sebagainya gitu,
Tapi ada katanya orang-orang saya dilulu gitu. Iya, melulu. Melulu ya. Melulu. Ya seperti itulah metode pembelajaran, kan nggak mungkin lah ketika wali itu datang ke tanah Jawa, masyarakatnya yang masih memegang adat kapitayan, agama kapitayan yang sangat kuat, kan nggak mungkin. Kalau misalkan pengajarannya metode dakwahnya pola Rasulullah, apa itu pola Rasulullah misalnya, terlalu berat ya. Kan nggak paham kan gitu kan ya. Makanya melalui simbol-simbol, sebenarnya itu nilai-nilai ajaran agama, tetapi melalui simbol-simbol. Nah masyarakat Jawa itu kan senang, akhirnya mulai kenal ya, seperti metode Wali Songo. Nah sama, budaya di Banyuwangi itu hampir semuanya itu sebenarnya simbol-simbol, ada nilai yang diajarkan kepada generasi penerus di Banyuwangi, mulai dari gandrung, jaranan, dan semuanya itu semua simbol pengajaran tentang arti kehidupan semuanya. Iya, benar sih. Nggak tahu saya cara berpikirnya nenek moyang kita dulu seperti apa. Luar biasa. Kok sampai sedetail itu gitu ya. Kalau kita berbicara gandrung sendiri kan ada ompro, ada bahkan ada bendera di situ dan lain-lain, batik segala macam gitu kan. Bukan berarti termasuk batik yang saya pakai ini udeng ini kan itu juga batik gajah uling itu kan gajah itu besar, uling itu kan mengingat kepada siapa? Mengingat yang maha kuasa ya, seperti itu. Udeng itu mudeng, paham apa? Paham arti sebuah kehidupan. Makanya ada tiga, ini adalah simbol dari Trinetra. Trinetra itu kalau dalam Islam ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Antara kita dengan Tuhan, sesama dan sesama makhluk kan gitu. Semakin dalam ini. Ya. Termasuk makanya ada tali itu, ikat itu mengikat bahwa pemakainya itu agar bisa lebih kuat lagi. Simbol dua ini sebagai simbol syahadatain, dan seperti itu sebenarnya ya. Cuma dan ini kan pengajaran kan, sebenarnya pengajaran kepada generasi penerus melalui simbol-simbol ini. Dan beberapa udeng yang lain ada, udeng Banyu kan nggak cuma ini ya, ada udeng Sampadan yang dipakai untuk generasi muda, itu beda lagi dengan yang dipakai orang yang sudah menikah. Orang yang sudah tua sebagai sesepuh itu udengnya beda lagi. Itu yang tiga itu, cuma yang lebih populer kita pakai yang ini. Jadi sebenarnya tidak hanya ini udeng Banyu. Banyak sekali, dan kewajiban kita sih generasi muda ini untuk mencari tahu, untuk mempelajari, dan salah satu hal yang bisa kita jadikan referensi adalah channelnya Mas Sai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik teman-teman, kita kembali lagi bersama Mas Sai Laros. Kita membahas soal kehidupan beliau yang sepertinya masih panjang Mas Sai ya untuk kita ceritakan. Mungkin ada beberapa sesi nanti khusus Mas Sai, mungkin sampai beberapa episode nanti. Karena kita ingin juga mengenali tentang Banyuwangi, tentang kalau tidak salah Banyuwangi itu adalah daerah yang paling luas, bahkan ketika kita mengatakan Banyuwangi itu sebagai Belambangan, gitu kan. Terus Banyuwangi itu daerah yang bahasanya masyarakatnya sangat beragam, dari utara sampai selatan sangat beragam, ada Osing, Jawa dan lain-lain gitu kan. Dan kalau ngomong bahasa Osing sendiri itu kan sangat beragam. Bahkan kalau di Banyuwangi Kota itu kan ada yang namanya Penataban sama Boyolangu gitu kan. Daerah yang sebenarnya nggak jauh gitu kan. Tapi bahasa Osingnya, logatnya itu sangat beragam gitu kan. Belum lagi nanti ke Rogo Jambi dan lain-lain. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya di beberapa episode dalam Gesah Kidulan sama Mas Sai. Jadi izinkan nanti saya memberi undangan lagi untuk Mas Sai. Baik Mas Sai, terkait dengan adat budaya tadi sudah dijelaskan bahwa intinya budaya itu kan budi, jasad, dan daya kita. Nah, adat budaya Banyuwangi itu sangat banyak sekali. Dari mulai utara sampai selatan, catatan Mas Sai juga pasti sangat luas dong soal ini gitu ya. Nah, tapi kalau kita istilahnya kita fokuskan dulu deh, karena ini memang Gesah Kidulan untuk wilayah Pesanggaran sendiri Mas Sai. Adat budayanya apa sih yang sebenarnya masih belum banyak orang yang tahu gitu. Nah, ini juga perlu diketahui ya untuk teman-teman netizen ya yang nonton video ini. Jadi rata-rata kalau orang luar Banyuwangi itu tahunya itu Banyuwangi itu ya Osing. Osing itu apa? Osing itu pasti bahasanya orang yang ngerti klenik, santai dan sebagainya, tahunya itu.
Padahal Banyuwangi juga luas, namanya juga kabupaten terluas sepulau Jawa. Jawa Timur luas sepulau Jawa lagi. Jadi bayangkan banyak suku dan adat istiadat budaya mulai dari ujung selatan sampai utara, barat, dan timur, dan itu beragam dan unik-unik. Nah, di Banyuwangi, kalau kita berbicara di Pesanggaran, karena mayoritas di sini itu adalah masyarakat Jawa, ya masyarakat Jawa, maka budayanya lebih condong adat tradisi Jawa, misalnya petik laut, ya ada seni jaranan buto dan sebagainya, itu masyarakat wilayah selatan. Terus ada sandur, kesenian sandur ya. Sandur itu seperti apa, Mas? Sandur itu kesenian, kalau kita di Banyuwangi ada namanya seblang. Oh, seblang. Cuma semacam itu ya. Hampir mirip torak balak untuk torak balak, cuma kalau di Jawa itu ada kesenian sandur ya, hampir mirip lah, tujuannya hampir mirip seperti itu. Dulu kan pernah kan di Pesanggaran itu ada kesenian sandur. Sandur. Ya selatan sini, selatan kita itu. Dulu pernah. Nah, itu keseniannya berbeda. Makanya karena mayoritas Jawa ya keseniannya masyarakatnya seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan loh, masyarakat Pesanggaran pun juga banyak kok melestarikan kesenian budaya. Osing juga banyak. Di sini tuh kan membaur, uniknya kan gitu dah. Meskipun sukunya berbeda-beda, ada Jawa, Madura, Osing, ya, tetapi keseniannya bisa diterima oleh semua kalangan. Gandrung tidak hanya masyarakat Osing, masyarakat Jawa menerima, Madura juga menerima. Jaranan pun juga sama. Janger pun malah perpaduan unsur keseniannya malah lebih unik lagi. Ada Bali, ada Jawanya, dan ada unsur Osingnya. Ya. Kalau dari segi pakaian hampir mirip kita ke Bali. Dari segi musik malah perpaduan. Kadang lagu-lagu Jawa pakai gamelan Jawa, kadang lagunya Bali, model-model Bali, musiknya Bali. Tapi dalam segi percakapan catur itu pakai kadang Jawa, kadang Osing. Nah itu Bhinneka Tunggal Ikanya ada di kesenian Janger seperti itu. Itu juga diterima, termasuk di wilayah selatan di Pesanggaran pun juga seperti itu. Nah jadi dan masyarakatnya itu hidup saling bisa hidup rukun dan bisa saling menghormati antara satu kesenian dan kesenian yang lain, tidak merasa paling unggul. Oh wayang, misalkan wayang, ini keseniannya orang Jawa, yang suku ini tidak mau, tidak bisa diterima oleh semua kalangan. Itu uniknya Banyuwangi. Mudah-mudahan ini tetap bisa seperti ini. Karena memang di Sanggar sendiri bahkan tidak hanya suku, Mas saya. Iya. Bahkan agama dan lain-lain gitu kan di sini sangat beragam. Meras juga di sini sangat beragam. Yeah. Kemarin kan Semangat Banyuwangi sempat itu upload soal Waisak gitu kan. Yeah. Saya waktu itu lewat gitu kan. Waktu itu lewat dan memang sengaja saya mampir karena di situ yang istilahnya saudara-saudara kita lagi beribadah, yang menjaga adalah pemuda-pemuda Hindu dan pemuda-pemuda Islam gitu kan. Ya. Ini sangat luar biasa gitu. Nah itu uniknya. Jadi di tempat saya di lingkungan Kanal Telu di mana saya tinggal itu sudah kegiatan masyarakatnya itu membaurkan. Di lingkungan saya itu Hindu ada, Kristen ada, Islam ada, Buddha ada. Jadi kalau misalkan ada kegiatan keislaman saling membantu, ada kegiatan Natalan, teman-teman dari takmir masjid itu juga ikut menjaga di parkiran. Jadi seperti itu. Tidak untuk ikut ibadah tetapi bisa saling membantu yang kegiatan selain peribadatan. Jadi unik gitu loh. Dan ketika korban pun juga sama. Korban itu punya trik teman-teman. Jadi kalau untuk korban itu biasanya teman-teman takmir itu bisa iuran secara sukarela untuk memberikan kambing betina ya toh. Oh, kenapa gitu? Iya, kambing betina kan bukan tujuannya bukan korban. Disembelih dulu tidak dicampur dengan korban, diberikan untuk teman-teman yang non muslim kan aman gitu loh. Jadi seperti itu kegiatan kita di lingkungan saya ya, di lingkungan saya seperti itu. Jadi biar tidak teman-teman yang kontroversi ini masalah ini boleh tidak boleh, ini daging korban ini biar tidak terjadi, cari amannya dan yang penting di sana semakin guyup rukun, menambah kesan bahwa sebenarnya tidak lagi pencitraan ya, bukan. Tapi memang ini budaya yang telah tumbuh subur di lingkungan kita gitu kan, dan sangat luar biasa
kalau saya kan baru istilahnya jadi orang pesanggeran kan baru gitu kan, baru beberapa bulan ya. Belum genep lah istilahnya. Uh, Mungkin kalau lagi jalan-jalan juga sering nyasar gitu kan. Nah, tapi melihat di sini luar biasa, tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang mereka sudah saling bisa untuk hidup berdampingan walaupun berbeda mungkin sampai ke ranah agama gitu kan. Sangat luar biasa, dan di sini intinya budaya osing pun juga sebenarnya apa ya istilahnya orang-orang juga mengenali gitu kan Mas. Mengenali, ya betul. Jadi salah satunya dengan Masai lah. Walaupun ada orang selatan. Tahunya saya itu suku osing ya. Saya tahunya itu, dan logatnya saya juga kalah. Ya dikira suku osing teman-teman. Padahal ya tidak ada keturunan osing. Tapi memang saya tinggal di Banyuwangi, ya ini budaya yang saya harus lestarikan. Tidak hanya osing, Jawa, semua saya kira tidak membeda-bedakan. Iya. Dan nanti jangan ada yang komen, Ali osingnya pokoknya nggak iso itu. Karena memang apa ya, kecerdasan orang itu beda-beda, dan saya termasuk lemah di dalam berbahasa, dalam artian saya lama di Banyuwangi Kota Mas Zain, mulai kelas 3 SD gitu kan. Kelas 3 SD sampai ya terakhir 2018-19 kemarin lah, saya masih berada di Banyuwangi Kota. Dan itu kalau suruh ngomong no bahasa osing ya tidak selancar teman-teman gitu kan, karena memang saya juga bingung gitu. Main ke Boyolangu osingnya beda, main ke Penatapan osingnya beda, ke Kemiren beda gitu kan. Ya walaupun sebenarnya hampir sama gitu kan, paham, tapi suruh ngomong juga berat gitu loh. Padahal osing gitu. Dan itu karena memang kalau di sekolah-sekolah juga, ini disclaimer juga, banyak sekolah negeri di Banyuwangi Kota itu yang sesama teman atau beli di orang-orang itu banyak yang menggunakan bahasa Indonesia bahkan kalau di Banyuwangi Kotanya, kecuali nanti melipir agak ke pinggir sedikit gitu kan, mulai osingnya kental gitu kan. Kayak contoh di Kemiren kayak gitu kan, sebenarnya nggak terlalu jauh Mas saya. Iya, bahasa sehari-hari pun kan memang seperti itu. Nggak terlalu jauh. Terus kemudian belum lagi di Rogo Jambi daerah barat itu Rawabayu. Wah, itu belum lagi, itu osingnya sangat kental gitu kan. Nah, ini yang kemudian mohon netizen untuk bersabar gitu ya, jangan membuli gitu. Karena memang Banyuwangi sangat luas, bahasanya beragam. Di kampung Arab itu Mas saya, kan rumah saya itu kan Lateng. Utara sedikit, wah sudah Melayuan sudah. Melayu, terus kemudian ada Arab kan? Ya ada, di sana ya mayoritas ya. Mayoritas itu gitu kan. Ya itulah uniknya ya Banyuwangi, ada kampung Arab ini. Teman-teman yang keluar Banyuwangi malah nggak tahu mungkin kalau ada namanya kampung Arab di Banyuwangi. Gitu kan? Jadi ngomongnya ya biasanya malah pakai bahasa Jawa, tapi logatnya Arab. Bisa jadi campur Madura, bisa jadi campur osing, bisa jadi campur Jawa. Jadi sangat beragam. Dan itu memang di Banyuwangi seperti itu, segitu luasnya masing-masing daerah bahkan desa itu punya tradisi yang beda-beda. Beda-beda. Antara masyarakat selatan dan selatan pun juga luas, itu masing-masing desa itu juga punya keunikan. Nah itu loh luasnya. Kalau kita bedah satu persatu kayaknya butuh waktu lama. Iya benar. Belum lagi ada Kampung Bali. Iya betul. SD yang saya. Patoman itu. Nah, Patoman itu ada Kampung Bali. Belakang pastilah masyarakat Banyuwangi tahu Roxy, ya kan? Belakangnya itu Kampung Bali, ya kan? Belakang itu Kampung Bali. Banyak orang Bali di sana, gitu kan? Belum lagi daerah-daerah lainnya. Nah, sangat luas. Barangkali nanti kembali lagi ke topik akan kita bahas di sesi-sesi kisah kitulan berikutnya kan saya. Dan ini Mas Sai, ada catatan saya juga terkait dengan pemuda ini, karena kita kan sekarang nggak tahu nih generasi zaman milenial gitu ya, zaman yang memang sosial media sangat tumbuh subur gitu kan, bahkan sekarang ada yang lebih cepat lagi TikTok dan lain-lain gitu kan. Ada tentu pergeseran nilai-nilai budaya. Nah, menurut Mas Sailaros,
sudahkah pemuda saat ini cinta akan budayanya tersebut? Kalau itu sebenarnya relatif, cuma yang saya rasakan rasakan dulu, hal yang sederhana gini, dulu itu ketika saya masih nonton jaranan, janger, gandrung, masa kecil saya, itu rata-rata mulai penari, pengerawit, itu dari kalangan generasi saat itu gitu ya. Iya, generasi istilahnya masyarakat sekitar gitu ya. Usianya yang jelas bukan kalangan pemuda lah saat itu. Dan itu ternyata jangir sampai malam, mulai pemainnya, penari, sampai pengerawitnya yang nabo itu semuanya bukan dari kalangan anak-anak muda saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, lah sekarang itu saya bangga gitu. Ya meskipun perlu belajar lagi. Anak-anak muda kalau kita nonton jangir mulai penarinya sampai yang nabuh gamelan itu dari kalangan muda, mulai SMP, SMA, luar biasa. Jadi untuk saat ini perubahannya luar biasa. Dan anak-anak muda sekarang itu kalau misalkan ada kesenian ya, dia upload foto, upload di sosial media, Instagram, WA, atau buat konten di TikTok, itu nggak malu di Banyuwangi itu. Nggak malu. Meskipun itu kesenian tradisional, mereka nggak malu. Uniknya kan gitu ya di Banyuwangi. Nah itu perlu. Kenapa? Kalau sampai generasi mudanya di Banyuwangi aja udah malu menunjukkan bahwa eksistensinya dia berkecimpung di seni budaya tradisi, udah malu, waduh, bisa diprediksi 10 tahun ke depan tuh kesenian Banyuwangi itu masih ada atau enggak ya. Nah itu bisa jadi tergerus ya. Makanya anak-anak muda, makanya saya kan perlu belajar, apalagi sekarang konten itu juga beragam ya. Platform media sosial juga beragam sekali, mau nggak mau saya harus banyak belajar, nggak mau kalah dengan teman-teman yang masih SMA SMP. Ya belajar lah gimana untuk mengenalkan sekarang musimnya apa, kontennya tentang apa, ya ikutlah belajar untuk mengenalkan seni budaya melalui sosial media salah satunya. Nah itu sekarang ada konten TikTok yang sudah diperpanjang dari dulu berapa menit gitu kan, sekarang sudah 3 menit gitu kan. Kita bisa memperkenalkan, bahkan saya paling suka di TikTok itu tarian tradisional, Mas. Oh ya, yang dari beberapa daerah, yang dari satu itu, yang unik itu. Luar biasa itu, karena memang ternyata dari gerak ya, dari gerak sudah tercermin sebuah istilahnya budaya daerah gitu kan. Ada Bali, terus dari luar Jawa, unik pokoknya. Dan ternyata luar biasa gitu loh. Jangankan dari gerak tubuh, dari jari sudah kelihatan gitu kan. Belum lagi nanti musik. Wah, kemarin kan sudah sempat viral, ini sering sekali viral, saudara-saudara kita yang ada di seperti hanya Papua dan lain-lain, yang kemudian musiknya sudah banyak dinikmati oleh seluruh orang yang ada di Indonesia. Ini luar biasa. Harapannya sih semoga ke depan semakin banyak lagi gitu ya konten kreator yang memang fokusnya untuk ini. Dan kita boleh meniru Mas Sailah sebagai rujukan gitu ya. Bolehlah kapan-kapan. Sebenarnya kita terus belajar, karena saya melihat itu teman-teman kok rata-rata dari sebelah utara gitu. Saya pikir lah kenapa tuh ya dari selatan tuh mana yang action gitu loh. Tapi itu cara narinya Mas Sai gimana? Nyanyinya gimana Mas Sai? Maksudnya gimana? Itu satu logat gitu kan, satu logat. Sebenarnya autodidak gitu ya. Cengkok gandrung itu lumayan sulit, beda dengan cengkok gandrung. Nah itu makanya nggak semua orang tuh bisa untuk cengkok gandrung. Nah makanya apalagi gandrung klasik jarang orang dengar. Karena kenapa kok saya suka cengkok gandrung dan rata-rata syairnya gandrung klasik, karena itulah yang dipakai oleh pejuang-pejuang kita, leluhur kita di Banyuwangi saat itu ketika berjuang. Masyarakat Osing terpencar dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menolong mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, itu melalui seni gandrung. Jadi misalkan ada yang terpencar satu daerah, gimana ya saudara saya yang di sana, dia menyamar dari penari gandrung marsan seperti itu kan. Nah melalui memberikan semangat gimana, melalui lagu-lagu gitu, lagu-lagu klasik yang saat itu mulai kembang PP dan sebagainya. Itu terus podo nonton itu lagu-lagu klasik ya yang dipakai orang-orang leluhur kita saat itu. Jadi
Akhirnya yang tahu siapa bahasa sandi itu ya sama masyarakat Osing. Oh, ayo semangat, mereka semangat. Tapi Belanda kan nggak tahu. Jadi, Iya benar. Uniknya itu dari banyak nilai-nilai filosofi yang ada di situ. Mulai ada cerita tentang sebuah pengkhianatan dan sebagainya. Ada masyarakat Osing malah memihak Belanda itu di cerita lagu-lagu klasik itu ada, tapi melalui simbol-simbol. Jadi kalau terjemahkan ya nggak bisa diterjemahkan secara bahasa, misalkan kembang PP merambat nong kayu arum kayak gitu. Kembang PP itu kan bunga, PP kan dijemur. Kan kita terjemahkan apa bunga dijemur, bunga dijemur adalah ya pahlawan kita tuh rela berjemur berjuang. Sampai segitunya ya bahasa, itu kan bahasa sandi gitu loh. Orang-orang yang tahu ya sesama masyarakat Osing itu merapat nganukan arumo membat mayun kan gitu, mengalun, mereka berjuang dengan tertatih-tatih kan gitu, berjuang tertatih-tatih untuk merebut kemerdekaan itu ya, itu memberikan semangat, ayo jangan sampai lelah kita kayak gitu. Dan masih banyak lagi penjabarannya. Wah, ini satu lagu bisa satu podcast 1 jam. Luar biasa. Makanya uniknya kan di sana ada nilai-nilai pembelajaran. Nilai-nilai yang ayolah sama-sama kita hidupkan gitu ya di Banyuwangi sendiri. Bahasa, kemudian syair dan lain-lain, atau bahkan juga tarian di Banyuwangi sangat banyak Mas saya. Iya, banyak sekali. Cuma yang paling familiar orang-orang luar Banyuwangi kenalnya ya gandrung. Gandrung gitu kan. Terus pejuang-pejuang Banyuwangi juga tidak sedikit, banyak sekali. Bahkan dari utara sampai ke selatan gitu Mas saya. Kemarin kita sempat ketemu di teman-teman Pesanggaran Tempo dulu. Saya juga tercengang-cengang gitu melihat satu, generasi mudanya sangat peduli dengan sejarah gitu kan. Saya juga kaget kemarin. Loh ya saya lihat, loh kok banyak anak-anak muda ini malah yang datang gitu. Anak-anak mudanya gitu kan. Mereka sangat peduli dengan sejarahnya. Dan ketika melihat sejarah Pesanggaran ternyata wah ini sepertinya harus dicari ini untuk zaman sekarang gitu kan. Ternyata kita masih ada kaitannya dengan kekayaan Indonesia yang saat itu sedang apa ya istilahnya, mungkin sedang dimanfaatkan gitu kan Mas saya. Tapi kemudian ketika kita lihat saat ini kan banyak memang peninggalan-peninggalan yang tetap bisa kita nikmati lah istilahnya itu. Seperti hanya jembatan dan lain-lain gitu kan. Ada sisi-sisi bangga kalau orang Indonesia memang seperti itu Mas saya. Walaupun dijajah bertahun-tahun juga ketemu malah welcome gitu kan. Bahkan mungkin kalau ada turis dari dulu yang menjajah kita Inggris gitu kan, malah ngajak foto. Oh, iya. Malah ngajak foto, dikulon-nuwun kan gitu kan. Itu Indonesia sih. Rasa dendam ya. Iya. Luar biasa. Dan ini ayo teman-teman dimanapun Anda berada untuk mencintai daerah kita masing-masing, apalagi ini anak-anak di daerah selatan, teman-teman yang ada di selatan, gabunglah, ayo ke sini, karena kan Semangat Banyuwangi juga dekat kan. Iya, betul. Dari tempat teman-teman, ayo ke sini, kita duduk bareng, kita ngobrol terkait Banyuwangi itu sendiri. Nah, banyak sekali ilmu yang kemudian membuat saya merancang beberapa ide terkait dengan tema Mas Sai. Tadi ada gandrung, ada bahasa Banyuwangi, ada bahkan klenik ini yang menarik juga. Klenik di Banyuwangi ya. Tahun mungkin bisa kita luruskan sejenak bahwa santet itu tidak seseram itu gitu kan Mas saya. Bukan berarti kita sudah yang ada di sini sudah kebal atau bagaimana, tapi memang tidak seperti itu. Ada. Tidak seseram yang kita bayangkan. Iya gitu kan. Iya. Tidak seseram itu. Dan di tahun-tahun yang lalu 94 kalau nggak salah Mas. 98 tuh rame loh saat itu ninja. Oh iya 98 ya, 98 ninja. Dan saat ini sudah nggak ada. Istilahnya sekarang stigma banyak gitu ya. Tapi masih loh beberapa yang masih. Jadi ketakutan sulit sekali itu menghilangkan stigma santet itu kayaknya
butuh kerja, padahal kita itu untuk mengenalkan budaya Banyuwangi, semua elemen yang ada di masyarakat Banyuwangi itu kita udah mulai perlahan hilang. Tetapi juga masih ada sebagian kecil ya, mudah-mudahan sebagian kecil masih berkecimpung. Gitu. Tapi intinya semuanya itu bisa kita hadang. Kita punya Allah ya, kita punya Tuhan. Intinya Banyuwangi nggak semacam itu. Dan tujuan santet adapun gitu kan, sebenarnya kan masih ada tadi yang katanya ada yang putih, warna apa aja tadi Mas? Ada kuning gitu kan, dan lain sebagainya. Nanti jadi dari itu suatu saat kita ada podcast itu Mas, nggak apa-apa gitu kan, untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa Banyuwangi itu budaya adatnya memang tidak seseram itu gitu ya. Baik Mas Sai, ternyata waktu masih sangat memerlukan banyak ini kalau ngobrol sama Mas Sai. Tapi karena memang ya kita dikasih hanya sekian gitu kan. Kita lanjut di sesi berikutnya. Sebagai closing statement Mas Sai, barangkali ada pesan dan apa ya istilahnya wejanganlah untuk generasi muda atau apalah yang bisa diberikan. Nah, kalau pesan saya ya khususnya untuk generasi muda, jangan pernah malu ya untuk belajar seni budaya, melestarikan seni budaya, tradisi kita ya, ini tradisi kita, dan tradisi seni budaya yang diciptakan oleh leluhur kita itu butuh proses yang panjang, butuh perenungan, bahkan mungkin ada tirakatnya mungkin ya. Jadi butuh proses yang panjang, dan itu tidak hanya sekedar menjadi tontonan, tetapi ada nilai-nilai filosofis hidup yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan kepada anak cucunya untuk menjadi lebih baik. Nah, yang Jawa punya tradisi sendiri, yang Osing punya tradisi sendiri, yang Madura punya tradisi sendiri. Tidak untuk dibanding-bandingkan, dijelek-jelekan, atau merasa yang ini paling unggul ya, gitu ya, sehingga menyalahkan tradisi yang lain, tidak. Malah lebih bagus bisa saling bersinergi, saling mengenal, saling menghargai, itu luar biasa. Wah, ini. Dan Indonesia itu kaya akan akulturasi budaya gitu kan. Betul. Nah ini ayo semuanya berbangga dengan budayanya masing-masing. Kita sambil silaturahmi satu sama lain, mengenalkan, tumbuh saling menguatkan gitu ya. Saling mengisi keberagaman yang ada di Indonesia. Terutama yang ada di Banyuwangi ini. Baik Banyuwangi Utara, Selatan, Tengah, dan lain-lain gitu Mas ya. Terima kasih Mas Sai, semoga di lain kesempatan kita masih banyak kesempatan untuk membahas terkait dengan hal-hal budaya adat yang ada di Banyuwangi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.